akan membahas sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak pada Siswa Kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Kota Bengkulu. Penelitian ini ditulis oleh Anissa Salsabila, mahasiswa program studi PGMI Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dengan pendekatan korelasional dalam ex post facto atau survei. Total populasi dan sampel penelitian ini ialah seluruh siswa kelas 3 MI Al-Islam Kota Bengkulu. Jumlahnya yang disesuaikan dengan data populasi yang biasa menggunakan teknik total sampling jika kecil. Instrumen penelitian yang dipakai ialah yang pertama angket, kuesioner, yang kedua dokumentasi data pendidikan dan pekerjaan orang tua, yang ketiga observasi pendukung. Teknis analisis datanya ada dua, yang pertama analisis deskriptif dan yang kedua analisis inferensial. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen dalam penelitian ini. Yang pertama latar belakang masalah, yaitu pentingnya pembentukan perilaku sosial anak sejak dini. Dan yang kedua rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh pendidikan dan pekerjaan orang tua terhadap perilaku sosial anak. Dan yang ketiga manfaat penelitian, memperkaya kajian ilmu pendidikan khususnya faktor keluarga dalam pembentukan karakter sosial anak. Bagian kedua, bab 2 pembahasan. Kajian teori ini membahas tentang pendidikan ortu, pekerjaan orang tua serta perilaku sosial anak. Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial ini ada faktor internal dan eksternalnya. Sementara internal ialah kepribadian, emosi, minat anak. Eksternal seperti keluarga, begitu pendidikan, pekerjaan maupun pola asuh. Kerangka teorinya ini pendidikan orang tua itu membantu wawasan, pekerjaan orang tua juga mempengaruhi perilaku sosial anak. Kerangka berpikir yang disajikan dalam bentuk pendidikan orang tua X1, pekerjaan orang tua X2, dan perilaku sosial anak Y. Hipotesis penelitian ini ialah terdapat pengaruh antara pendidikan orang tua dan pekerjaan orang tua terhadap perilaku sosial anak. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ciri khas penelitian dari skripsi ini. Nah, ciri khas yang pertama yaitu data yang berbentuk angka, yang dimana hasilnya diperoleh menggunakan statistik. Yang kedua yaitu variabel bebas yang tidak dimanipulasi, di mana si peneliti meneliti data yang sudah ada. Yang ketiga yaitu data primer yang diperoleh melalui angket yang berisi tentang pertanyaan atau pernyataan berdasarkan variabel. Keempat yaitu data yang diperoleh menggunakan uji statistik untuk mengetahui pengaruh atau hubungan. Yang kelima yaitu hasil penelitian yang diuji ulang menggunakan instrumen yang sama yang tidak bergantung kepada opini si peneliti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu satu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional dalam kurung ex post facto atau survei. 2. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun 2023-2024. Lokasi penelitian adalah di MI Al-Islam Kota Bengkulu, khususnya pada siswa kelas 3. 3. Sumber data. Sumber data penelitian terdiri dari A. Data primer adalah secara langsung dari responden. B. Data sekunder adalah diperoleh dari dokumen sekolah, data pendidikan, dan arsip yang relevan. 4. Populasi dan sampel. A. Populasi adalah seluruh siswa kelas 3 MI Al-Islam Kota Bengkulu. B. Sampel menggunakan teknik total sampling karena jumlah siswa relatif sedikit sehingga semua populasi dijadikan sampel penelitian. 5. Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan seperti angket atau kuesioner, dokumentasi, dan observasi. 6. Uji hipotesis. Hipotesis diuji menggunakan analisis statistik,
uji T parsial, uji F simultan, uji korelasi, dan regresi ganda. 7. Teknik keabsahan data. Untuk menjamin keabsahan data digunakan uji validitas, uji reliabilitas, triangulasi data. 8. Teknik analisis data. Langkah analisis data terdiri dari A. Analisis deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi wilayah penelitian. Penelitian dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Kota Bengkulu. Kedua, hasil penelitian berdasarkan pengumpulan data melalui angket, dokumentasi, dan observasi diperoleh temuan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan orang tua. Yang kedua, pekerjaan orang tua. Yang ketiga, perilaku sosial anak. Ketiga, analisis data dan hasil penelitian. Uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas dan linearitas atau uji T parsial, uji F atau simultan, dan koefisien determinasi. Yang keempat, pembahasan hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pendidikan orang tua berperan penting dalam membentuk perilaku sosial anak. Orang tua yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan dan cara mendidik yang lebih baik, sehingga anak menunjukkan sikap sosial positif seperti disiplin, kerjasama, dan kepedulian. Saya akan membacakan bagian kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini, pengaruh pendidikan dan pekerjaan orang tua terhadap perilaku sosial anak kelas 3 terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perilaku sosial anak dalam menentukan pola asuh, cara berkomunikasi, serta kualitas bimbingan yang diberikan kepada anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mampu memberikan keteladanan dan arahan yang positif. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, saran. Beberapa saran dapat diajukan. Yang pertama, bagi orang tua. Orang tua hendaknya lebih memperhatikan pendidikan dan perkembangan sosial anak dengan memberikan keteladanan yang baik, membangun komunikasi yang efektif, serta menyeimbangkan antara kesibukan pekerjaan dan perhatian terhadap anak. Kedua, bagi guru dan pihak sekolah, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan orang tua melalui komunikasi yang intensif serta mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler agar perilaku sosial anak semakin terbina.